Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus para hadirin hadirat yang hadir di majelis berkat jaya Abah Mama malam ini. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan beriman, anak turunan kita saleh salehah, zuriat semuanya anak dan istri hidup beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan di hari kiamat tergolong dalam golongannya orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu, kita terakhir menerangkan masalah minggu lalu, hal-hal yang dilarang di dalam salat. Malam ini menyambung pengajian kita sesuai urutannya, yaitu syarat batin daripada amal-amal hati ialah yang dinamakan khusyuk. Pertama kita ketahui bahwa khusyuk ini artinya tenang. Bila orang tuh kada tenang, kada khusyuk. Khusyuk ini kita pertama mengetahui bahwa termasuk daripada syarat batin daripada amal ibadah salat. Bila syarat tak tinggal syarat, berarti kada diterima salatnya tadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang dalil-dalil firman Tuhan tentang khusyuknya di dalam salat. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah, aqim perintah di sini oleh Tuhan. Aqim, dirikanlah olehmu. Ya. Salat itu ya Tuhan untuk mengingat aku. Ada kalau di dalam ayat firman Tuhan yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun
Tuhan mensifati orang-orang yang beriman sifatnya itu seperti apa? Ciri-cirinya dan sifatnya itu seperti apa? Jar Tuhan yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Itu baru yang pertama. Kan sifat yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang daripada pertama orang yang khusyuk di dalam salat, yang kedua 'anil lagwi daripada kelalaian mereka mu'ridun, bepaling, nang kada bawa manfaatnya tapi mau. Walladzina hum li zakati fa'ilun, ia mengeluarkan bagian daripada hartanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga akan kelamin-kelamin mereka, dipelihara, dibersihi, diistinjai, dijaga daripada segala perzinahan dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dijaga. Sifat orang beriman bertahan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun budak-budak mereka, yang demikian itu bukanlah tercela. Kembali, walladzina hum li salatihim khashi'un, mereka yang di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Hanya jar para disebutkan khusyuk itu ada 4. Bilainya kada komplit 4 nih belum dinamakan khusyuk lagi. Dan ini syarat lah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang yang lupa. Janganlah kalian menjadi daripada golongan orang-orang yang lupa. Di sini menyebutkan ya, wa zahiruhu tahrim. Secara gambaran logikanya bahwa orang yang kada khusyuk itu sampai kepada derajat haram disebutkan di sini. Orang yang kada khusyuk dalam sembahyang itu bisa dikatakan secara zahirnya ini sampai kepada tahrim, akan haramnya, karena termasuk syarat ya. Lalu disebutkan bahwa khusyuk itu ada 4 perkara. Pertamanya, duduk. Ya, kita mengetahui sini khusyuk itu kayak apa. Kita rencak mendengar, kada khusyuk ya, kada khusyuk. Khusyuk itu kayak apa gerak? Khusyuk itu 4. Pertama yang namanya khusyuk itu dulu tenangnya tubuh. Kedua, tenangnya diri. Ketiga, tenangnya jiwa. Keempat, tenangnya dari sesuatu yang bukan milik kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. 4. Yang pertama jernya tenangnya tubuh. Makanya kan orang hendak sembahyang tuh mesti bersih kalau. Bila kada bersih itu maulah kada tenang tubuh. Di mana sebabnya? Awak berbau, dingur kaciuman. Padahal awak seorang juga yang berbau. Kada awak orang kada. Kepala lah gatal. Maulah kada tenang, tubuh kada tenang. Muntung alhamdulillah rabbil alamin tangan ke kepala. Gero. Rambutlah dipusat jembul, alhamdulillah rabbil alamin, rambutlah dipusat. Tubuhnya kada tenang. Makanya kan di situ yang menyebabkan supaya tubuh tadi itu tenang. Itu semuanya tergantung, pertama tergantung kebersihan tubuh, yang kedua pikiran. Banyaknya pikiran-pikiran daripada yang dipikirkan, khususnya daripada hal-hal duniawi, masalah duniawi. Pecah pikiran menyebabkan kada tenangnya tubuh. Macam-macam. Ayo di zaman Nabi itu
Ada orang sembahyang kelihatan Nabi menarik-narik janggut. Nah, jar. Tangan sabelah ke dada, tangan sabelah ke sini. Nah, jar. Sambil sembahyang, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Malunya kurang dengan Tuhan. Lalu Nabi melihat memusuk-musuk janggut. Lalu dia Nabi, seandainya hati orang nih khusyuk, niscaya ia tidak akan memusuk-musuk janggutnya di dalam salat. Seandainya hati orang ini tenang, dia Nabi, ia tidak akan memusuk-musuk jenggotnya dalam salat. Pusat cuma kita orang Indonesia jarang mau bijanggut lah. Ini sebagai contoh aja. Yang pertama, tenangnya tubuh. Juga. Usahakan kayak apa kita supaya tenang tubuh. Bila rambut panjang bokotuan, bersih. Rambut kada nyaman, panas menyebabkan apa segala macam, itu sampo. Kayak apa sekiranya kada maulah kita, kada menyebabkan kita kada tenang, badan tubuh apa segala macam bersih, makanya disunahkan berminyak harum supaya nyaman, pakaian bersih, rapi. Kenapa? Agar tenang dulu yang pertama, tubuh tadi. Tenangnya tubuh tadi termasuk salah satu bagian daripada khusyuk di dalam salat. Pertama. Yang kedua yang disebut yang dinamakan khusyuk itu adalah tenangnya diri. Tubuh lawan diri belain. Tubuh nih nah kajahiran nih. Getal nih tubuh. Nah, tubuh. Tenangnya diri itu di mana? Ialah ajarnya mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun. Karena seseorang yang di dalam amal ibadah salatnya tidak mengetahui, bukan hanya ibadah salat, di dalam amal ibadah apapun, ketika ia tidak mengetahui akan syarat dan rukun, maka dirinya tidak menjadi tenang dalam melaksanakan amal ibadah itu. Contoh, ulun beri contoh. Pian sembahyang atau pian melaksanakan mendirikan salat, kada tahu syarat, kada tahu rukun, tananglah perasaan. Napalah nongko gawi? Kada tahu tata caranya. Contoh, pian disuruh wajib umpama disuruh koitan. Nak jar umpama, napa umpama. Catakan rumah seumpama. Kayak apa mencap tuh kayak apa? Kada tahu cara mencat tuh kayak apa. Ambilai kuas cat beberang aja, baguslah hasilnya. Betubel-tubel. Ketika hendak mencat tadi bingung. Kayak apa cara mencat yang bagus tuh? Akhirnya apa? Yang kita kada mengetahui syarat dan rukun tuh yang menyebabkan diri ini ragu. Kayak kebingungan apa yang kulakukan, kayak apa caranya? Apa yang ini? Apa isinya? Apa gerakannya? Seperti apa? Kada tenang itu dinamakan tenangnya diri atau termasuk bagian daripada khusyuk yang kedua. Kada tenangnya diri. Yang disuruh tuh tenangnya diri. Ngaran sesuatu nih kada bisa, kada tahu, pasti kada tenang. Coba orang tuh tahu. Oh, syarat kayak ini. Sebelum salat tahu sudah kita jelaskan. Pas waktu takbir ingat Allahu Akbar. Kenapa kita semalam isinya takbir? Bagi orang umum takbir biasa ya Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang pakainya sudah mendalam, isi takbirnya ada dua. La haula wala quwata illa billah atau lillah. Kadada milik aku, kadada besi daya dan upaya, melainkan semua daya dan upaya aku ini adalah milik Allah, kebesaran Allah. Allah tahu. Bagi yang kada tahu, apa nih? Belain. Kayak apa cara mangkat takbir? Makanya macam-macam orang. Ada yang asal angkat, kada sesuai. Maksudnya tuh kada sesuai yang dipadahkan oleh Nabi. Ada nang asal angkat, ada nang bebayata angkat, ada nang setengah gantung, ada nang taliwat mangkat. Kenapa sebabnya? Karena kada mengetahui syarat dan kada mengetahui rukun, maka menyebabkan diri tadi itu menjadi kada tenang. Ketika setelah takbir dua iftitah, setelah dua iftitah Fatihah,
mulai bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bismillah? Yaitu ialah apa semalam? Bismillahirrahmanirrahim itu ialah kebesaran Allah Ta'ala di mana? Di penglihat. Alhamdulillah, kebesaran Allah Ta'ala di pendengar. Ar-Rahmanir-Rahim, kebesaran Allah Ta'ala di pencium. Kebesaran dan kebesaran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dua penglihat mata nih kebesaran Tuhan. Merasakan nih. Lalu berisi jadinya ampuninya. Indah jadinya, nyaman rasanya. Jadi tenangnya diri lawan kada tenangnya diri itu semuanya adalah rasa. Disebabkan inya kada mengetahui syarat atau kada mengetahui rukun terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jurang tuh asal-asalan. Asal-asalan. Innamas salatu ujar Nabi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hatta ta'lamu ma taqulun sehingga kalian mengetahui apa yang kalian kata. Berarti kan di sini termasuk harus tahu syarat lawan rukun. Hatta ta'lamu ma taqulun sehingga kalian mengetahui apa yang kalian kata. Rukun dalam salat membaca apa seumpama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu apa yang kita kata ini apa isinya dan kemana tujuannya, di mana andakannya, kemana marahakannya. Tahu isinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya, Innamas salatu tamassukunun wa tawadu'un. Hanya saja yang namanya salat itu ialah tamassukunun, ketenangan, wa tawadu'un, dan rendah diri dan kerendahan diri. Ketenangan dan kerendahan diri. Makanya sampai ke derajat haram lah orang yang kada khusyuk nih. Artinya bisa dikatakan berdosa. Karena di sini tahrim bang disebutakan. Karena kada mengetahui, karena sebab kada mengetahui menyebabkan yang kedua tadi khusyuk tadi ialah kada tenang diri tadi. Ini makanya dari itu kan ada kalau Nabi wajib kalau menuntut ilmu laki-laki dan perempuan talabul ilmi Nabi wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Amun kawa kita dalam beribadah itu jangan umpatan orang, kaji ilmunya, dalami ilmunya, jangan asal-asalan. Kayak orang berusaha juga, orang berusaha tuh mengkaji ilmunya, mun kada tahu ilmunya banyak ruginya, bisa bangkrutnya banyak. Kayak apa untuk urusan akhirat kita, amun kawa kaji ilmunya, tuntut ilmunya, pakai benar ilmunya, kayak apa caranya. Jangan kita asal-asalan. Apabila kita menuntut bujur-bujur, mengaji ilmunya secara bujur-bujur, memakai secara bujur-bujur, merasakan apa yang disimpan oleh Tuhan dalam rahasianya dalam setiap ibadahnya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan khusyuk yang ketiga, yang pertama kan tenangnya tubuh. Ya Allah. Yang kedua tenangnya diri. Yang ketiga tenangnya jiwa. Jiwa itu ialah hati. Tenangnya hati daripada yang pertama, afkarud dunia, memikirkan hal-hal dunia. Dalam sembahyang tak ingat macam-macam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh-subuh sembahyang salat subuh, alhamdulillahirabbil alamin di masjid.
Nasi kuning lah Haji Ida teh ingat. Kada tahu pang seumpama ada Haji Ida nami jual nasi kuning. Haji siapa kah? Haji siapa kah? Nasi kuning. Alhamdulillahirabbil alamin mah. Lawasnya imam pama subuh Jumat. Ini mun kasiangan habis talambet nasi kuning nih habis tuh kari orang. Parut dipikirakan subuh tuh. Macam-macam dalam hati tadi. Semua yang berkaitan pikiran-pikiran dunia, ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati tadi. Dan hari ini bercari banyak dapat. Jurang pun pernah menerangkan beberapa tahun yang lalu di masjid. Bila bercari dalam hidup tuh jangan bercari kalau dalam keseharian tuh jemput rezeki, jangan mencari rezeki. Itu sudah kisahkan. Bila pian mencari rezeki ngalih. Karena mencari itu sesuatu yang kadada. Kalau menjemput itu sesuatu yang sudah ada dibagi oleh Allah Ta'ala. Tinggal jemput aja hari ini berapa bagianku, itu yang diterima dari Allah Ta'ala. Ini bagianku dari Allah Ta'ala. Bila turun pagi bismillah aku hana berdagang atau begawi, aku menjemput rezekiku, jangan mencari lapahnya becari jer, guru ejer, apalagi musim Covid. Ngaran becari itu dasar lapah. Siapa nggak ada benang kada lapah? Karena becari itu sesuatu yang kada ada. Kalau menjemput itu sudah sesuatu yang ada yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Allah hanya sedikit mengarahkan, sedikit mengulangi yang terdahulu supaya mengurangi pikiran kita, hati kita, was-was kita di dalam ibadah. Itu bang umumnya kebiasaan manusia deh. Nang kebiasaan manusia nang perlu kita rubah. Bismillah. Nah hati becari lah keingatan, begawi lah keingatan. Makin banyak yang dipikirkan. Tenangkan nih hati tadi, kosongkan. Kenapa? Fokus kepada yang disuruh. Di mana yang disuruh? Ingatakan dalam setiap yang dibaca, dalam gerakan. Semua sudah dikisahkan dari rukun dan syaratnya, apa-apa isinya, apa-apa yang harus dipakai, apa-apa yang harus diamalkan. Ganti semuanya itu. Sampai saking kuatnya memikirkan, napa yang dipikirkan tuh? Ya jarang rakaat gin banyak yang kada ingat sembahyang bisa tak 5 rakaat, maghrib bisa tak 4 rakaat. Saking jarang amom pian sano sembahyang anu. Bukan dalam keadaan rasa kenyamanan tuh panjangnya salat. Tapi karena ke dalamnya pikiran. Yang maulahnya tadi kelewatan, kebablasan, kekurangan atau kelebihan. Mestinya bagi orang yang beriman hal-hal kayak itu sakitnya. Sakit itu sakit, merasa sakit hati. Kenapa? Merasa kurangnya aku dan malunya aku terhadap Tuhan. Apa yang diperintahkan tadi. Macam-macam ngaran. Karena disebutkan di sini al-qalbu tabi'un bima ajaran tuh, hati itu mengikuti kepada sesuatu yang ia ada di dalam hati itu, dan hati itu mailun condrong kepada sesuatu yang ada di dalam hati itu. Apa yang dituju, apa yang dikehendaki, majbulun, ya sudah terbiasa dah pada akan timbul pada hati itu apa-apa yang ada di dalam hati itu. Lalu kayak apa caranya? Palingakan hati kita, tujuakan hati kita, ubah niat kita supaya apa? Bebenaran kayak apa kita melaksanakan tenangnya hati tadi, berusaha dengan sungguh-sungguh. Mun kita kada merasa, kada berusaha, kada memaksakan, kada mencoba, mana mau rasa itu datang. Jarang seperti mana keindahan. Keindahan itu tidak akan pernah datang kecuali kita yang mendatangi kepada keindahan itu. Sama termasuk salat, kita tidak akan pernah bisa merasakan khusyuk kecuali kita yang mendatangi kekhusyuan itu. Kapal berjalan di tengah laut, dikelilingi air, tapi inya kada tenggelam. Kenapa? Karena hal-hal yang di luar itu kada mampu mempengaruhi, kada mampu masuk ke dalam kapal tadi. Tapi ketika kapal tadi itu bocor, hal yang di sekelilingnya, air yang besar masuk, tinggal dalam kapal tadi. Orang yang salat
Sebesar apapun dunia dikelilingnya, keindahan yang ia punya, masalah, tantangan hidup, apapun, apabila ia mampu seperti kapal, airnya kada masuk ke dalam, mampunya mengarungi samudra tadi. Kada tinggalan kapal tadi. Tapi ketika kapal tadi bocor, masuk nasi kuning, masuk kayak apa becari, masuk ya Allah hari ini dapat jualan duit atau kada. Ya Allah, macam-macam yang dipikirkan bocor, maka tinggalamlah kapal tadi di tengah lautan belum sampai kepada tujuan. Macam-macam hati yang dipikirkan. Pertama jinya kebanyakan manusia ialah memikirkan afkar dunia, memikirkan hal-hal dunia, pecah-pecah dalam salat nih pikiran hatinya kada tenang. Ini. Yang kedua, memikirkan sesuatu yang ada di dalam hati, di antara lain adalah penyakit-penyakit hati. Dendamlah dalam sembahyang, hati ini panas. Sampai banyak kada sedikit manusia itu di dalam salat berencana hendak kada berbuat baik lawan orang. Berbuat yang kada baik lawan orang. Dalam salat, alhamdulillahirabbil alamin hadangi kamu. Kena. Awas kamu, tonton sembahyang nih. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, awas kamu, dengi kamu, dengi. Hati bepandir, hati jahir perbuatan baik, tapi batinku malah berniat yang kada baik. Awas kamu. Ku hantam kembali tetamu. Panas dada, maka bacaan Fatihah tapi dada makin panas, lucu, aneh. Awas. Kau sarang ke rumah, kau sarang, awas, macam-macam. Kenapa? Hati tersimpan dendam. Hati tersimpan amarah di dalam hati, tersinggung, menganggap karena hanya karena ombak dan segala macam, laksana air tadi, gelombang apa segala macam yang ada di sekeliling kita, bocor masuk ke dalam kapal. Tabawa dalam ibadah, laksana orang tadi kapal bocor, tabawa dalam ibadah, alhamdulillah, tersinggung menganggap. Bacaan secara zahir bagus lawan Allah Ta'ala, Fatihah, salawat, rukuk, sujud, dalam hatinya mendoakan orang yang kada baik, mudahan 7 turunan mati kada baik beritaan. Hatinya di dalam tadi, mudahan anaknya bininya, mudahan tabrakan, mudahan macam-macam duanya yang kada baik. Harusnya orang tuh malu di hadapan Allah Ta'ala, macam-macam isi hati ini. Singgung, menganggap, dendam, benci, muar aja bahasa kita. Kada nyaman hati tadi. Maka orang muar benci ini pian, jangankan met orangnya, met sebida motornya aja muar. Datang sebida motornya. Tahu sepeda motor si anak orang yang dimuar ini, oh muarnya melihat, sendak kau tinjak aja sepeda motor nih, sepeda motornya kada bersalah ikut diumpat di muare. Nah dalam sembahyang, saking kuatnya benci lawan orang, alhamdulillahirabbil alamin, bunyi kinapotnya aja pinandu, muarnya aku jadi, adalah menyebabkan hati tadi itu tenangnya jiwa tadi itu kan ada. Maka dari itu jurang jer Nabi ya Allah, jer Nabi apa itu dalam hadis itu bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad ya Nabi, maukah engkau ku beritahu kalau tidak salah satu perbuatan atau satu amalan yang mana apabila engkau melakukan amalan itu, kalau tidak salah lah, kalau kada hilap kurang lebih ini, masuk surga atau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Atau diampuni dosa. Ulun agak-agak sedikit lupa hadis sempurnanya tuh ya. Cuman ulun ingat. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maukah kalau tidak salah dosamu diampuni oleh Allah taala? Lalu sahabat, apa itu ya Rasulullah? Sebelum engkau tidur, maafkan semua orang-orang yang menyakitimu dan hilangkan rasa dengkimu terhadap kepada orang lain. Bila tak ingat orang yang menyakiti kita, timbul benci, merimbet ke dengki, merimbet penyakit, semuanya. Saking masalah atau kada habisnya benci lawan orang, inya orangnya sudah mati, banakan
Becucu, datang cucunya, melihat cucunya, siapa nih Jar? Asal baik kamu mula. Si Anu, cucunya si Anu, ubah langsung semua. Orangnya mati, dah ada perlu lagi harus dibenci. Sampai ke cucu-cucu buat. Sifat yang kayak itu semua dalam ibadah tabawa-bawa bertaan. Kada menyebabkan tenangnya jiwa kita tadi, hati kita tadi, kada menyebabkan tenangnya hati. Jadi pertama afkar dunia, pikiran-pikiran terhadap dunia. Yang kedua yang menyebabkan kada tenangnya jiwa atau hati tadi ialah segala sesuatu daripada penyakit yang ada di dalam hati. Manusia itu kada keluar kebanyakan daripada itu. Kayak seakan-akan dunia ini susah, tapi sebenarnya kayak seakan-akan dunia ini kayak sulit. Padahal kalau kita benar-benar menuruti apa yang disuruh oleh Tuhan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ternyata hidupan dunia ini kada sulit. Mudah aja. Asal kita tadi merasakan, mak bujur-bujur menuntut, mengkaji dan mengamalkan, bersungguh-sungguh membiasakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita mengkaji ilmunya dan mendengar ilmu langsung bertentangan dengan pikiran dan prasangka kita, jauh untuk mengamalkan. Waktu mendengar ini sudah berpaling berdahulu daripada yang disuruh oleh Tuhan tadi. Untuk penyakit hati ini banyak lah. Tasinggung, menganggap, dendam, dengki. Kenapa lagi? Kada memaafkan, muar, benci. Kenapa lagi? Banyak. Dari sumber penyakit hati nih, ketujuh merendahkan orang, ketujuh menjatuhkan orang, merasa paling di atas, sombong, ria, banyak penyakit hati. Dan manusia itu kalau kebanyakan kada terlepas daripada itu. Contohnya hari raya, karena sebab baju hanya raja, banyak yang menyebabkan hatinya kada tenang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Muka anak ni paling larang aja, dalam hati aja ucap. Muka anak paling larang, paling baik. Belum ada Tuhan, nya hati ada tenang. Itu bibini biasanya kayak itu. Cuma kada semua bibini. Cuma bila masalah mukana itu biasanya bibini. Alhamdulillahirabbil. Nah, takurihing saurangan orang ada deh senyum inya nare takurihing lawan dirinya. Merasa mukana larang, merasa ini menyebabkan batinnya tadi tuh kada tenang, kalbunya, hatinya tadi itu kada ada ketenangan, kada mutmainnah, kada merasakan ketenangan karena sebab bermacam-macam yang ada di dalam hatinya tadi. Umumnya banyak kayak kendaraan lah terkadang. Sambil sakore sambil sembahyang tak ingat, sepeda motor kau paling harat, mobil kau paling harat, aku paling bungas di kampung, aku paling alim, aku paling hebat, aku macam-macam aja deh. Yang maulah hatinya tadi tuh kada tenang. Sebagai orang beriman, mestinya orang itu merasa malu dengan Allah Ta'ala. Seandainya ada hal-hal itu terjadi atau telah lalu dan kada mustahil, hampir setiap orang ada itu, ataupun pernah hilang, ataupun masih ada, mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh melewati atau menghilangkan. Kita rubah dengan tenangnya hati tadi, hilangkan isi hati tadi itu, kita ganti dengan apa yang kita ketahui daripada gerakan perkataan yang kita baca dalam salat dan apa isi-isi yang sudah kita ketahui dalam pengajian-pengajian yang telah lalu, ialah semuanya daripada kebesaran yang diingat, semuanya letak-letak kebesaran Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tidak mencegah salatnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji itu pemandiran yang kada baik. Sembahyang rajin, tapi mbak tuntong muntong masih ketujuh menyakiti orang, kada menyayangi perasaan orang. Di orang tuh muntong kada baturan. Macam-macam bahasa orang bahari. Muntong dia kayak ringjing buntus lah, macam-macam disambut orang tuh paribahasa aja. Kayak karung buntus lah, kayak macam-macam kayak kinapot lah.
Bahasa macam-macam tuh beribahasa aja. Fahsya itu perkataan yang keji. Artinya salatnya tadi tidak mencegah perkataan yang keji, kadang menjadikan ia merasa malu berkata daripada yang keji ya. Mungkar itu perbuatan. Siapa yang salatnya tidak mencegah akan daripada perbuatan keji dan mungkar, makin banyak ibadahnya, makin rajin membunguli orang, makin kasar pemendiran. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang itu tidak bertambah daripada Allah Ta'ala, melainkan hanya kejauhan. Artinya setiap ibadah yang ia lakukan makin banyak ibadah, makin jauh ia daripada Allah Ta'ala. Rasanya makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu pernah ditakoni, ya Rasulullah ya Nabi. Sahabat pernah bertakon kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun bertakon lawan pian, daripada segala najis paling besar najis mughalazah. Kalau ngarannya pernah kita bahas dulu, najis mughalazah itu ialah najis daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing dan babi. Yalah, kan najis kecil, najis sedang, sama najis besar. Najis besar itu ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing dan babi, liurnya, apa segala macam, dagingnya segala macam. Lalu sahabat itu bertakon, ya Rasulullah, jenajir sahabat, adakah yang lebih najis daripada liur anjing dan babi? Jenajir sahabat itu, ya Rasulullah, adakah yang lebih najis daripada liur anjing? Ada ya Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Muntong seorang mulutnya perkataan seorang wanita yang kasar ya Nabi. Kasar kepada laki, kasar kepada orang, kasar maginya. Mulutnya tadi ya Nabi. Mulutnya seorang perempuan yang kasar ya Nabi menjawab, lebih najis daripada liur anjing. Nabi menjawab kayak itu. Mengisahkan ini kan apalah sedikit dalam sampai ke sini kisah hadis Nabi, bukan apa-apa. Artinya tiada lain supaya mudah-mudahan salat kita tadi itu kawa mencegah akan perkataan keji kita dan mungkar kita. Seorang dalam Al-Quran pernah diceritakan ada seorang yang bernama siapa itu, muridnya Nabi Daud, Luqman Hakim. Luqman Hakim pernah bekerja suatu waktu kepada tuannya. Tuannya memanggilnya, wahai Luqman Hakim. Siap tuan, jawab paman. Ngaran disuruh oleh tuannya menyembelih kambing. Dan wahai Luqman Hakim, sembelih kambing, ambilakan bagian daging yang terbaik daripada kambing itu. Melaksanakannya, tulak Luqman Hakim, nukar kambing, sembelih kambing. Setelah disembelih, kepalanya dibuang, kulitnya dibuang, dagingnya dibuang, betis dibuang, semuanya dibuang oleh Luqman. Nang dibawa hanya 2 perkara kepada tuannya tadi. Nang ditinggalnya cuma 2 buting, hati lawan lidah. Piring halus dia, hati disayat, lidah disayat. Kambing sin genalan, tuan tadi minta ambilakan daging, nang terbaik cuma 2 dibawakan oleh Luqman. Napa Luqman? Ini daging nang terbaik ci Luqman. Lawan tuannya. Bingung tuannya, aneh bukan tuannya, tuannya. Paham. Napa paham? Luqman tadi ya memantik sebagian bahwa daging nang terbaik di dalam diri kambing tadi itu 2 tuh bang, hatinya lawan lisannya. Oh, gini le Luqman jar, daging yang terbaik 2 aja. Kambing larang harganya 2,5 juta weh ini. Tugin kurus, kepalanya dibuang, kulit dibuang, betis dibuang, otak-otaknya dibuang, daging nang nyaman dibuang, nang ditinggal cuma 2. Ini daging yang terbaik Luqman. Ini pang jisidin daging yang paling terbaik. Jatuannya. Ngomong kayak itu aku minta tolong lagi lawanmu. Napa jar? Sembelihakan lagi kambing. Napa? Ambilakan dari kambing nang kau sembelih kaina
aku namakan daging nang paling kada baik gituannya pulang. Nukar pulang kambing. Sumbalih. Kulitnya buang, kepalanya buang, betisnya buang. Semuanya dibuang. Kecuali 2 perkara nang kada dibuangnya. Diambilnya hati lawan lidah. Dibuat dalam piring, disurung ka tuannya. Wahai tuannya, napa? Sudahlah. Mana daging yang paling kada baik pada kambing? Ini bang 2 nih. Nang paling baik 2 ini juga, nang paling kada baik 2 ini juga. Hati lawan hati yang kada khusyuk, hati yang kada tenang menyebabkan perkataan yang kada bagus, menandakan hati yang kada baik atau yang kurang bagus lawan lidah yang kada bagus. Hati yang tenang, hati yang terjaga, lisan yang terjaga itu termasuk ya hati yang baik. Menyebabkan apa namanya tuh? Lisan yang baik menandakan salatnya tadi tuh diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang salatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji, pemandiran yang kada bagus, wal mungkar, perbuatan yang kurang baik, tidaklah bertambah ibadahnya melainkan bertambah kejauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takoni orang daging apa yang paling baik? 2 aja. Ini lawan saya paham tuannya. Oh, tuannya. Kada sarik ya, paham. Mana saop orangnya. Emang disuruh nih mana saop orangnya. Dikira daging apakah diambilakan betang paha kah apa jangan dipanggang. Kalinya tetap lidah lawan hati. Ini nang baik, ini lawan nang kada baik. Karena di situ semuanya menyebabkan hati yang kada baik akan menimbulkan perbuatan yang mungkar. Lisan yang kada baik itu dinamakan adalah fahsya. Artinya apa? Perkataan yang keji, kasar, nyakiti orang, kada jaga perasaan orang, bepandir pemberang, asal sambat, kada baturan bang. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Salat yang kada khusyuk tidak akan pernah mencegah. Salat seseorang yang lupa atau orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, la tamna'u minal fahsya'i wal munkar, tidak akan mencegah yang namanya perbuatan daripada, tidak akan mencegah kepada perkataan yang keji dan kepada perbuatan yang mungkar. Positif dia bila salat bebarang, pasti orang tuh kada takutan berbuat yang kada-kada di luar daripada salatnya. Nabi SAW lagi bersabda dalam hadisnya, kam min gaimin hadduhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang melaksanakan salat, hadduhu, bagiannya yang ia dapat, min salatihi, dari yang ia kerjakan daripada salatnya, tiada lain hanyalah 2, at-ta'abu wan nasabu. Oyoh lan lapah. Kurang lebih jata abuan nasabu tuh. Oyoh lawan lapah. Hasilnya kada ada. Banyak gawiannya tapi kada ada. Nah, jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi artinya kan tidak mencegah daripada perbuatan keji mungkar. Perlu kita ketahui, kembali kepada kita pembahasan yang pertama tadi, firman Tuhan, sungguh beruntung orang yang beriman, yang mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun walladzi illa ala malakat aymanihim illa ala malakat aymanihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dalam sifat orang yang beriman ini Tuhan 2 kali menyebut tentang salat. Pertama, walladzina hum li salatihim khashi'un. Dalam sifat selanjutnya Tuhan menyebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun.
Sama pada salat. Di mana perbedaannya? Ayat yang pertama, walladzina hum li salatihim khashi'un. Pertama dalam ibadah salat ia khusyuk dalam pelaksanaannya. Yang kedua, menyambat Tuhan berfirman Tuhan, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Yang kedua, dan mereka ala salawatihim, atas salat-salat mereka, yuhafidun, memelihara. Artinya melaksanakan dan memelihara itu berbeda. Yang pertama yang dilaksanakan pada waktunya, yang kedua yang memelihara di luar waktunya. Apa yang ia pelihara ialah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dilaksanakan pada waktunya, di luar waktunya tuh ngarannya memelihara salatnya. Pada waktunya itu ngarannya melaksanakan salatnya. Bila zuhur 4 rakaat, tuntung salam, tuntung melaksanakan. Setelah dilaksanakan, lalu dipelihara salatnya tadi. Apa yang ia pelihara dari salatnya tadi? 2 perkara. Hati yang menyebabkan perbuatan mungkar. Yang kedua, lidah yang menyebabkan berkata-kata keji atau perkataan yang kada baik. Lalu jangan, supaya artinya supaya kita bujur-bujur tahu bahwa salat itu bukan hanya pada waktunya. Yang namanya pada waktunya itu ialah namanya melaksanakan. Setelah digawi itu namanya dipelihara. Laksana orang bertanam beras benih, tanam padi lalu dijagai daripada hama, tikus, macam-macam sampai panen. Kita sampai akhir hayat kita. Makanya di situ disuruh melaksanakan 5 waktu tadi, dibagi-bagi waktunya agar antara subuh dengan zuhur itu di sela-sela waktunya tadi itu kita bisa menjaga. Suruh pulang zuhur, Allahu Akbar. Ingat kita pulang lawan kebesarannya. Jadi rasa pada hati. Tuntung zuhur menunggu asar, sela-sela menunggu asar tadi kita tak jaga pulang. Pas asar hampir-hampir dah hendak ada ingat lawan Tuhan, hendak-hendak kita tagawi nang kada-kada, hendak-hendak dah hampir-hampir tagawi bepandir nang kada baik, sampai pulang takbir Allahu Akbar asar, ingat pulang, besatrom pulang betrai, becis pulang betrai, betambah ingat pulang gesan pakai sango antara asar dengan maghrib. Nang tadinya sampat hendak embunguli orang, astagfirullahaladzim, tak ingat tadi pulang. Maghrib ces pulang, ingat pulang, supaya tanam pulang, supaya ia memelihara antara maghrib lawan isya. Isya tanam pulang, artinya ingat pulang, kayak itu. Nah laksananya ingat pulang supaya sampai ke subuh tadi berbuat nang kada-kada. Itu semuanya tujuannya supaya kada mencegah. Yang artinya makin ia melaksanakan salat, makin bagus pemandirannya. Makin kada menyakiti orang lisannya. Nang bebini makin baik inya belaki. Nang lalaki makin jadi contoh nang baik terhadap nang bini. Nang mana ia berdagang makin kada membunguli orang dalam dagangannya. Nang mana ia begawi makin ingat takutan berdusta di dalam gawiannya ataupun menyalah-nyalahkan di dalam perbuatannya. Apabila ia dapat rezeki, takutan ia kada mengeluarkan akan bagiannya. Perbuatanlah semuanya telah. Yang mana ia berisi kalamin muka lawan belakang ia sayangi, ia pelihara, ia istinjai, ia bersihi. Seperti keterangan istinja kita. Kada mahadang mati itu diistinjai orang. Karena orang mati itu hendak disembayangan pasti dibersihi orang lubangnya. Kita membersih, kadang bersih, pasti dibersihi akan orang kena. Nang hidup tapi mau bersih. Setelah dibersihi, kena inya jaga, ia pelihara pulang daripada syahwat-syahwat yang kada terpelihara, daripada nafsu-nafsu yang kada terpelihara liar. Ces pulang laksanakan salat, ingat pulang dengan kebesarannya, ingat dengan titipannya, ingat dengan ampunnya. Kita jaga pulang kita. Sampai kita mudah-mudahan menjadi orang nang husnul khatimah dan meninggal beriman kita beratan. Amin ya rabbal. Hampir jam 10 deh. Belum totong menerangkan lagi, panjang lagi. Nang keempat belum lagi.
Ulun ringkas langsung nang keempat, nanti ulun ulangi lagi tambahannya insyaallah setengah bulan akan datang. Ulun perluas lagi apa itu khusyuk, kayak apa caranya untuk mendapatkan itu. Khusyuk yang keempat ialah tenangnya ia dari sesuatu yang bukan milik ia, dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Dalam hatinya tadi waktu salat bujur-bujur kadada miris rasa pada hatinya tadi tuh kadada merasa memiliki apa-apa. Karena orang tuh mau sombong karena merasa memiliki. Sebab penyakit hati contoh dulu bagian kecilnya. Yang pertama sebab sombong karena merasa memiliki. Ziyadatul ilmi bertambahnya ilmu, atau sebab orang sombong empat. Yang pertama bertambahnya ilmu, merasa berilmu tapi bukan memaamalkan lon ilmu. Banyak orang berilmu sombong kan sedikit. Kedua ziyadatul jah, ziyadatul mal, bertambahnya harta, merasa memiliki. Ziyadatul jah, bertambahnya pangkat, bertambah merasa memiliki dan merasa memiliki. Bila merasa memiliki bisa menyebabkan sombong. Semuanya. Kadang-kadang kalau sebutakan dulu pertama awal buka pengajian, Allah berfirman di dalam satu firman-Nya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kita bila mendengar ayat itu di masjid subuh-subuh katang hari ka kamarian ka babunyi innalillahi ya kaum wa inna ilaihi rajiun, berarti artinya ada orang mati, ada orang wafat. Kalau ayat itu tuh sebenarnya artinya memang bujur. Jika seandainya ayat itu tuh bahasa Indonesia jelas, mungkin tak banyak sedikit orang takutan tahu artinya tuh, seandainya tahu artinya. Sesungguhnya innalillah, kita nih milik Allah. Berarti titipan, berarti aneh, amanah Tuhan. Ku jadiakan rambut, ku jadiakan ini, sayangilah. Jangan dibawa aja Tuhan. Diadakan aturan, diadakan ini, sayangi, pelihara. Mulai rambut, mata, muntung. Nang pada intinya kepada kembali pada pembahasan tadi, tiada lain ialah dua perkara, hati lawan lisan. Artinya tenangnya ia daripada sesuatu yang bukan milik ia, daripada ujung rambut sampai mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Milik Allah. Tapi dititipkan ke kita. Bila titipan berarti amanah lah. Ada tanggung jawab. Namanya titip. Di warung makan memarkir, kabar tokong parkir, titiplah, ya. Pacah sapion, sariki urang tokong parkir, menjaga parkir kada pemberangan. Mas sariki urang, sarik urang, banyak minta ganti. Titip itu bukan milik kita. Yang di diri ataupun di luar diri. Makanya kan ada bunyi innalillah, sesungguhnya milik Allah kita. Inna nih, dhamir nahnu di situ ada kami, kita nih nah. Milik Allah. Pian ampun pian jir siapa, pian ampun pian, ulun ampun ulun, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah rajiun, akan kembali semuanya. Lalu jir guru ulun menyebutakan tapakurakan di situ. Mun orang tuh bujur-bujur milik Allah, hidup nih dan pasti akan kembali kepada Allah. Inya di dalam hidupnya tadi kada mau pemberangan. Mun merasa bujur milik Allah, orang milik Allah akan bulik kepada Allah, maulah pemberangan. Kada mau pemberangan. Ada orang ya Allah ya Rabbi jar, sadar aja pengakonipan dosa jar, karena bertobat kada kawa, na berbuat baik kada kawa lagi, ya mudah-mudahan aku masuk surga jar, mahayal. Makanya keindahan itu tidak akan pernah datang kecuali kita yang mendatangi keindahan itu. Kebiasaan kita yang kurang baik itu tidak akan menjadi baik kecuali kita yang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama,
Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang dulu hendak berubah. Niat dahulu. Niat untuk memperbaiki dahulu. Dari niat Allah bisa mempertemukan dengan jalan, mempertemukan dengan orang. Hanya kan jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang misalnya. Nanti insya Allah tanggal bulan kada terlalu banyak imbir kalau limpas ya Allah membawa bulik. Tak bulikan, parak sejam deh. 2 menit lagi kita sejam. Intinya semuanya ya mudah-mudahan kita bujur-bujur merasa milik Allah dan tanang hati kita, tanang pertama tubuh kita dalam ibadah, tanang kita daripada diri kita dulu, tanang diri kita, yang ketiga tanang hati kita, yang keempat tenang daripada sesuatu yang bukan milik kita, dari ujung kepala maupun yang di diri kita ataupun di luar daripada diri kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita artinya selamat dunia akhirat bertahan. Dengan ini kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan hati kita jadi hati yang khusyuk bertahan, dan hati kita menjadi hati yang benar-benar khusyuk dalam salat kita, bukan hanya dalam salat kita, dan mudah-mudahan khusyuk juga di luar daripada salat kita. Tangguh dan kuat kita dalam salat kita, memelihara salat kita, memperjuangkan titipan Tuhan yang dititipkan, khususnya diri kita, sampai kita bertemu akhir daripada hayat kita, berjumpa kita dengan Sang Pencipta dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman saleh, anak turunan kita beriman saleh, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hananallahu ya wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah bulan akan datang, mudah-mudahan sampai kita kadernya, tatarusannya dan sesambungannya. Taqabbalallahu minkum.
Wayam bagi ayudumalha, hendaklah mendhamahkan kalimat hu, ya, dhammatan khafifatan, dhammah yang tipis, min ghairi mubalaghah, tanpa berkelebihan. Wala yadkhulu bainal ha wal alif shibahal waw, dan hendaklah tidak memasukkan antara ha dengan alif menyerupai huruf waw. Contohnya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Jelas-jelas akbarnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, jangan. Wala baina ba'i akbar waraihi alifan, dan juga jangan memasukkan antara huruf ba dalam kalimat akbar yang di belakangnya itu akan huruf alif, seakan-akan ia berkata akbar, jangan dipanjangkan. Wayahzimu, dan membaca sukun ra pada kalimat takbir, wala yadumuha, dan tidak mendhamahkannya Allahu Akbar, bukan sukun, bukan didhamahkan Allahu Akbar. Bila disunahkan akbaru Allahu Akbar, bila disukunakan Allahu Akbar, cukup hanya disukunakan Allah.